Pemirsa, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Ristreto Bianto, a.k.a. Pato di dunia dalam barista. Oke, malam hari ini yang sangat cerah dan terang, kita sudah bersama dengan salah satu dari orang yang berhubungan dengan episode terakhir kita, yaitu tentang karir barista. Menurut saya jangan jadi barista. Kita sudah berjumpa dengan Mas Demos di sini. Selamat malam Mas Demos. Selamat malam Pak To. Selamat malam, Gih. Sehat? Alhamdulillah. Pak To bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, agak jet lag. Kemarin tuh saya dari Honolulu. Itu Bondowoso, Pak. Oke, gini Mas, kalau kalian lihat di sini nih, Mas Demos ini karirnya sebenarnya belum dari kopi ya, sebelum dari kopi ini jauh ya. Iya, betul. Boleh diceritakan nggak Mas, awal mula dari kecemplungnya Mas Demos ke dunia F&B ini seperti apa Mas? Berawal dari SMA IPA, walaupun sebelumnya kepinginnya IPS karena saya suka berhitung, saya suka sejarah. Terus kemudian saya pengen kuliah di ilmu administrasi. Cuman karena ada sedikit kendala dengan biaya, orang tua menginginkan cari kuliah yang ini aja dulu, yang mudah dulu, terus kemudian waktu kelulusannya relatif cepat. Praktikal cepat, balik modal mungkin pikirnya ya, seperti orang tua pada umumnya. Terus kemudian akhirnya saya memilih pariwisata perhotelan. Oke, menarik. Pariwisata perhotelan, terus kemudian kalau di pariwisata perhotelan umumnya yang dipelajari keseluruhan mengenai pariwisata dan perhotelan. Di akhir masa sekolah, kuliah itu biasanya ada on the job training. Kurang lebih 6 bulan. Di situ saya dan beberapa teman kebagian on the job trainingnya di salah satu hotel bintang 5 di Surabaya. Nah, terus kemudian dari situ selalu ada penilaian dari usernya, yang mana di situ manajer hotelnya, terus kemudian beberapa leader di sana juga. Ada nggak ini nanti untuk kandidat yang bisa diambil sebagai karyawan di sana. Terus kemudian saya berlanjut ke situ. Waktu itu awalnya di restoran, di waiter. Cuman saya lebih sreg di produksi, gitu ya. Produksi yang masih di area restoran juga, produksi minuman di barnya. Di bar. Ya, sampai akhirnya kemudian ya udah ini kayaknya cocok. Terus kemudian kebetulan di hotel juga lagi butuh situ bartender, kita training di bartender dulu. Kemudian berlanjut. Berarti awalnya dulu dari bartender, dari keluar dari SMA itu Pak. Iya. Itu bartender all round, jadi koktail, terus kopi juga. Biasanya kan bartender juga ada merangkap sebagai barista juga ya. Beda sama barista sekarang yang merangkap sebagai fotografer ya. Jadi semuanya itu ya, jadi bartender, terus mungkin ada kayak ngurusi stokan gitu, itu juga kan. Betul. Secara back office gitu juga. Betul. Kalau di hotel itu sebenarnya semua produksi minuman, baik itu kopi, non kopi, mocktail, koktail dan lain-lain, itu sebenarnya dihandle oleh satu bagian itu tadi, bar. Operatornya namanya bartender. Jadi kita doing operasional di bar itu dari awal sampai akhir, dari mulai pengadaan, terus kemudian daily stock list segala macam, sampai present produk kita ke customer. Panjang berarti ya, semuanya dihandle sendiri sama bartender. Iya. Berapa lama itu Mas di situ? Sempat berpindah-pindah beberapa tempat kerja, beberapa hotel waktu itu, kurang lebih 9 sampai 10 tahun mungkin ya. 9-10 tahun? 9 sampai 10 tahun. Bartender? Sebagai bartender gitu. Karena kalau di hotel kan begini Pak To, kami harus
lincah untuk berpindah-pindah tempat, karena di hotel itu yang dilihat nggak semata-mata sertifikat pengalaman kerja dan sekolah, ijazah dan segala macam, tapi juga pengalamannya itu tadi. Seberapa banyak pengalamannya, nah itu yang menentukan grade kita nanti di tempat yang baru. Gitu. Teman-teman sepertinya ini jadi bartender lebih menjanjikan ketimbang jadi barista ya. Kita ganti aja ini. Gak usah jadi barista. Kalau di kopi itu banyak yang lompat-lompat, Pak. Jadi cuman setahun di sini, terus tahun berikutnya pindah ke tempat yang lain, terus merasa itu toksik, akhirnya ujung-ujungnya di BCA. Banyak kan seperti itu, Pak. Kadang di pabrik, Pak. Kadang di pabrik juga. Siapa itu ya? Ada teman saya itu kayak gitu. Oke, jadi terus habis itu sekarang di kopian, tahu-tahu saya. Soalnya di sini ada mesin kopi ini, ada mesin roasting. Iya betul. Sekarang ada di Wheeler Coffee, itu juga kopi sih. Iya. Kok bisa tiba-tiba sampai ke kopi ini gimana prosesnya? Nah itu ada proses yang agak panjang di situ. Oke. Ini antara proses di apa namanya secara fisiknya, terus kemudian ada kalau di saya itu proses secara spiritualnya. Jadi ada perjalanan fisik dan perjalanan spiritual. Karena di bartender kita sebutnya itu bartending mungkin ya. Atau kalau dulu itu di perkembangan selanjutnya kita disebut mixologist yang menghandle masalah minuman dan segala macam di dunia mixology. Itu doing segala macam produk minuman, baik dari alkohol atau non alkohol kayak gitu. Nah, pada akhirnya semua mixologist, semua bartender akan dihadapkan pada satu titik di mana mereka menemui dua persimpangan pilihan, ke kanan atau ke kiri, mungkin begitu. Yang mana di situ akan terus di dunia itu atau belok sedikit ke yang lain, tapi masih ada sangkut pautnya, masih ada relevansi masalah produk yang dihandle kayak gitu. Dan saya termasuk yang mengalami titik fase itu gitu. Jadi pada akhirnya semua akan dihadapkan pilihan, kamu mau handle koktail atau mau handle yang non koktail atau koktail. Ini seperti sebuah pertanyaan kepada diri sendiri ya. Sampai kapan aku di dunia ini gitu kan? Iya. Karena sebenarnya kalau menurut saya ya Pak ya, di 74 tahun usia saya ini, sejauh apapun kita melakukan kesalahan, itu kita memiliki kerinduan akan Tuhan dan itu berasal dari diri kita sendiri. Ya. Jadi di kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang suci ini, saya mau sholat Jumat dulu. Ini hari Selasa ya. Tapi ya itu tadi, kembali lagi ke spekulasi saya bahwa ini anak kok mixologinya jago, ternyata dia dulunya bartending. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang bikin anak bartending itu lebih bisa stand out, lebih jago secara mixologis ketimbang barista konvensional? Kalau dari sudut pandang saya sebenarnya, yang pertama saya tidak menyebut diri saya barista untuk saat ini. Karena barista itu kan kalau dia bekerja secara profesional as a barista di coffee shop atau apa gitu. Sedangkan saya nggak mengalami fase itu sebenarnya. Terus kemudian tiba-tiba handle kopi dan segala macam sebenarnya sah-sah aja Pak Toh. Jadi kenapa kok sekarang itu seolah-olah ada perbedaan yang signifikan antara bartender barista? Apakah bartender tidak boleh bisa menghandle kopi? Apakah barista juga tidak boleh jago mengenai mixology dan segala macam? Sebenarnya kalau saya pribadi, sudut pandang saya pribadi, nggak ada yang seperti itu. Jadi kita semua sama-sama pelaku mixology, baik di baik itu disebut bartender atau itu disebut barista. Menurut saya sih induknya sama sebenarnya, mixology dan produksi minuman. Berarti ada benang merahnya di antara mixology dari barista dan bartending. Betul. Tapi yang saya rasakan itu begini Pak. Secara customer service itu, punten nih teman-teman ya,
jauh gitu loh. Antara servisnya barista sama bartending itu beda banget. Ketika saya ke bar itu ya, awal-awal saya masih gugup itu. Duduk bar, diwawancarai terus sama bartender. Kayak lebih care gitu. Sedangkan kalau sama barista cuma nanyain, asli mana mas? Oh, sini mas, Sukorejo. Oh iya. Bapaknya siapa mas? Oh iya. Cuman pertanyaan itu doang. Kalau misalnya bartending bisa mengenai secara emosional gitu. Apa yang bikin dua sisi ini berbeda di antara barista sama bartender dari sudut hospitality itu? Sebenarnya kalau dari sudut pandang saya, masalah hospitality itu semua sama. Karena kita semua ada di dunia pelayanan. Oke. Yang dijual adalah ya hospitality-nya. Nah, kalau terasa ada perbedaan mungkin berangkat dari apa yang mau mereka sampaikan dulu. Menurut saya itu Pak. Jadi kalau bartender mereka sedang menyampaikan produk yang saya sebutnya mungkin uncommon product. Jadi customer ini benar-benar nggak tahu yang dibikin si bartender karena itu syarat dengan inovasi, syarat dengan teknik baru, kemudian syarat juga dengan sesuatu yang unik kayak gitu, sehingga bartender dalam skup yang Pak To sebutkan tadi perlu menyampaikan secara detail pesan yang harus disampaikan tentang produk ini tadi. Produk ini apa, cara bikinnya bagaimana. Tapi untuk menuju ke situ kan tentu harus dibangun kedekatan dengan customer dulu. Benar. Itu kenapa mereka harus beramah tamah dengan customer kayak gitu. Nah, sedangkan mungkin teman-teman barista mereka merasa menyajikan common product ya, yang semua orang udah tahu. Espresso itu apa, kemudian cappuccino itu apa, es kopi susu itu apa, sehingga ya yang disampaikan hanya ini produk seperti yang diminta sama customer. Setelah itu ya berusaha untuk cari-cari bahan mau ngomong apa lagi ya. Sebenarnya ketika kita memberikan service yang baik, hospitality yang baik, lebih dari sekedar menyampaikan produk yang baik juga, itu sebenarnya kita sedang menjual diri kita sendiri gitu. Benar. Sedang membentuk nilai kita di depan customer kita. Harusnya nggak ada perbedaan. Jadi it's all about mindset ya. Sebelumnya saya mau ngopi dulu ini Pak. Ini silakan. Haus. Ini roastingan sendiri Pak? Roastingan kami sendiri. Kopi apa ini Pak? Tadi pesan kopi apa Pak To? Wait a minute. Ini Halu Hani. Ya. Halu Hani kopi dari Jawa Barat, dari daerah Gunung Halu. Kebetulan namanya memang Halu. Terus kemudian diproses dengan honey proses. Makanya di situ ada sedikit rasa fermented, terus kemudian fruity dan sweetness-nya yang benar. Rajokowi Pak. Oh sorry, Halu. Saya Halu. Halu. Oke, kurang lebih itu dulu kita Mas Demos untuk perbincangan malam hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe, klik like kalau suka, klik like juga kalau nggak suka, dan jangan lupa dibunyikan lonceng ya, supaya masih ada yang mengingatkan. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat malam, terima kasih.